Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini Ustaz kita sampaikan ya bareng-bareng anak kelas 9F. Ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome untuk Kak Amri, Kak Amru dan Kak Akmal di kelas 9F Al-Halim, kelas percontohan Al-Qur'an. Kami sampaikan ahlan wa sahlan. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah kita akhirnya bisa memulai kegiatan kita, agenda kita, mengeksekusi agenda kita yang kita rencanakan sejak kurang lebih hampir 2 pekan yang lalu. Kita eksekusi hari ini alhamdulillah ya, dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat besar itu. Kemudian yang kedua, selawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Anak-anakku sekalian, silahkan disapa itu kakak-kakaknya. Ini ya, Kak Amru, Kak Amri dan Kak Akmal. Wah, ada yang namanya Amru, Amri, Akmal. Dulu ada yang namanya Bimo juga. Dulu ada yang namanya Bimo juga. Jadi Fikri juga adalah Fikri. Jadi dulu ada yang namanya Bimo juga. Terus ada yang namanya Abim, Bimo dan sebagainya lah. Intinya kita sapa mereka dan kita sampaikan sebagaimana tadi sudah kita sampaikan di awal, selamat datang, welcome to our class gitu ya, ke kelas kita. Ini mereka angkatan pertama, Mas. Ini angkatan pertama, pilot kalau bahasanya itu pilot ya, pilot, jadi angkatan pertama. Nggak tahu, Ustadz terus terang ya, Ustadz harus puji ya, harus puji angkatan pertama ini di depan kalian. Cuman pilot tapi solidnya Masya Allah, anak-anaknya solid sampai selesai kelas 9, bahkan melanjutkan, ada yang di Smait, ada yang di boarding ya. Kemudian mereka tetap kekeh di kelas Al-Quran gitu loh. Nah, semangat mereka ini, motivasi mereka ini yang Ustadz ingin, Ustadz sebagai wali kelas ini kelas 9F tertular tuh, nempel ke anak-anak kelas 9F itu ya, gitu ya. Baik, bisa ingatkan lagi, kamera diaktifkan, kamera anak kelas 9F, kamera diaktifkan. Baik, Ustadz akan kenalkan terlebih dahulu ya. Nanti ini kakak-kakak narasumber yang namanya nanti saya sebut, ini ya Ustadz gitu, saya Ustadz, nah, gitu ya. Nah ini saya akan kenalkan satu-satu
ada kurikulum vitae-nya. Kurikulum vitae itu ya daftar riwayat hidupnya selama ini gitulah ya. Memang tidak begitu lengkap, tapi insya Allah ini mewakili atau apa yang dibutuhkan oleh kalian. Yang pertama, sebentar. Ini kurikulum vitae-nya. Kita mulai dulu. Muncul nggak? Muncul, Ustaz. Muncul ya? Alhamdulillah. Nah, ini lalu tab lah. Ini namanya, ini yang mana nih? Kak Amru Muyasar nih. Ya, Ustaz. Ya, ini Kak Amru Muyasar. Namanya Kak Amru Muyasar, penghafal Quran. Dia di Smait ya. Sekarang hafalannya sesuai target. Smait itu 15 juz, Mas. Jadi kalau angkatan-angkatan awal itu memang hafalannya belum banyak. Jadi kalau kalian ada yang sekarang 13 juz kan karena lanjutan dari SD gitu ya. Nah ini mereka angkatan pertama memang ada kelas Al-Quran itu baru di SMP, di SD-nya belum. Jadi belum. Jadi penghafal Quran hobinya berpikir. Waduh, mikirin apa Mas? Ya, nanti kita tanya nanti. Kemudian pengalaman organisasi itu PMR Wira Smait Al-Irsyad. Kemudian Forbis Banyumas, Forum Palang Merah Remaja Indonesia Banyumas. Kalau dulu di SMP, di SPAL pernah ikut organisasi juga, Kak Amru? Oh, kalau di SMP saya belum, Ustaz. Karena memang di SMP itu ya kita masih berpikir untuk bermain-main, Ustaz, sebenarnya kalau saya. Sedangkan di SMA tapi jadi ketua kelas ya, di kelas 9 ya. Aduh, iya sih, benar-benar. Dulu Kak Amru ini jadi ketua kelas, terus kelasnya bikin stand ya, membuat stand di mana? Di open house. Ya, open house. Buat open house itu dia yang rancang, itu yang mengkonsep, menggerakkan semua anggota kelasnya, juara Mas, stand terbaik. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Ustaz kalau nggak salah pisang crunchy masa kini apa ya? Kekinian. Iya benar Ustaz, benar-benar. Ustaz ini tuh. Ini Kak Amru. Itu pengalaman organisasinya PMR Wira, Smait Al-Irsyad, Forbis Banyumas, kemudian Forum Palang Merah Remaja Indonesia. Nah, ini kata-kata motivasinya yang dia pegang. Bermimpilah setinggi langit, jika kau jatuh, kau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Keren ya. Jadi Kak Amru ini motivasinya. Jadi boleh bercita-cita tinggi, bermimpi tinggi itu boleh, tapi diusahakan jangan hanya mimpi. Karena kalau hanya mimpi, ya tidur diguyur air kan, nggak ada apa. Kalau tidur bermimpi kan diguyur air kan, ya cuma bisa melamun kok lah. Tapi ini diusahakan. Bermimpilah setinggi langit, jika kau jatuh, kau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Lalu kita kenalan dengan Kak Mahfud Amri. Kak Mahfud Amri mana nih? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Ini Kak Amri Mas. Ini Kak Amri sekarang di AABS Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School. Penghafal Al-Quran. Hafalannya sekarang sudah 30 juz. Ini di kelas, ini nanti juga siapa? Kak Akmal juga 30 juz ya. Ini kakak-kakak ini juga perlu tahu ini. Di kelas 9F itu juga sudah ada yang 30 juz. Tapi melalui program Al-Quran Camp. Melalui program Al-Quran Camp. Nanti atas nama Wildan Abdurrahman dan atas nama Galang. Ya, Galang Abista itu udah 30 juz. Jadi memang ya mapel Al-Qur'annya di sehari-hari ya nggak ditinggalkan sepenuhnya sih, cuman
ikut target camp secara khusus. Jadi alhamdulillah kemarin di awal-awal kelas 9 selesai. Hobinya bermain basket. Betul, Ustaz. Basket. Ustadz sebenarnya mau kemarin kepoin IG-nya nemu apa foto yang sedang apa namanya slam dunk apa namanya itu cuman di sini nggak kelihatan mukanya gitu loh, nggak kelihatan mukanya. Pengalaman organisasi OSIS PAL, dulu pernah di OSIS kemudian di OPMA, organisasi pelajar Ma'had Al-Irsyad Al-Islamiyah. Itu OPMA itu sama OSIS tuh sama atau beda, Kak Amri? Beda. Jadi untuk OPMA sendiri itu pekerjaannya untuk mengawasi ibadah siswa di asrama. Oh, di asrama. Di asrama, jadi lebih otomatis di sekolah. Oh ya, sip. Kemudian FOB, Forum OSIS Banyumas. Lah di boarding juga ikut OSIS? Alhamdulillah ikut juga. Ikut juga. Ya berarti OSIS PAL, OSIS AABS tidak tertulis ya. Kemudian OPMA dan Forum OSIS Banyumas. Nah ini kata-katanya kuat ini. Ini umum, kata-kata motivasinya umum tapi pesannya sangat kuat. Manjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu bukan diinginkan ya, tapi orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Manjada wajada ini kata-kata motivasi umum sebenarnya, tapi pesannya kuat gitu ya. Orang Arab pakai ini, orang Indonesia ya juga pakai ini, banyak yang pakai ini. Jadi pesannya kuat. Nanti kita tanya nih mereka satu-satu nih. Nah ini Ratsan Akmal, itu bawa handuk apa bendera ke Akmal? Aduh, lupa nggak bawa bendera Indonesia tadi? Oh, kirain bendera ini Uruguay kan biru itu ya, biru apa itu ya? Ya, Ratsan Akmal, Irsyad dari AABS, sekarang di AABS kelas akhir. Jadi mereka semua ini 3 narasumber ini itu semuanya di kelas akhir semua. Kemudian penghafal Al-Quran 30 juz juga sudah. Kemudian hobinya membuat video kreatif, bukan kreatif ya, mohon maaf, itu kreatif. Jadi ya apa namanya ngulik-ngulik, ngedit video. Ini hobinya Kak Akmal. Kemudian pengalaman organisasinya OSIS PAL, OSIS AABS, OSIS ini juga enggak? Boarding enggak? Iya, OSIS AABS itu. OSIS boarding. OPMA juga enggak? Iya, alhamdulillah. Ya, OPMA juga. Kemudian ada FOB Forum OSIS Banyumas. Kenapa harus harus disampaikan ininya, pengalaman organisasinya? Berorganisasi itu penting gitu ya. Jadi biar enggak mager. Nah, ini kata-kata motivasinya, one day or day one you decide. Wah, ini dijelaskan nih Kak Akmal nih, bahasa Inggris soalnya. Maksudnya aja lah, nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Ya, jadi maksudnya itu kalau ingin melakukan sesuatu itu kamu milih dulu one day or day one. Jadi kebanyakan orang-orang kan milihnya itu kayak aduh nantian aja lah one day itu kan artinya kapan-kapan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu itu kita milih one day or day one. Nah di sini tekankannya itu kayak kalian itu harus milih day one-nya gitu. Jadi harus milih dari pertama langsung harus bikin keputusan ya. Harus bikin keputusan secepat mungkin, nggak usah nunggu nanti. Baik ya, terima kasih. Sebentar kita lanjutkan
seperti biasa dulu. Tep, sudah Ustadz kenalkan ya. Nah, sekarang Ustadz ingin tanyakan dulu nih tips-tips kegiatannya. Mungkin akan lebih baik lewat foto ya. Akan lebih baik lewat foto ke kalian. Ustadz ingin kalian ceritakan ini ketiga narasumber ini ceritakan beberapa foto yang sudah Ustadz dapat. Presentasi lagi ternyata. Nah, ini foto siapa ini? Foto Kak Amri ya. Bisa diceritakan Kak Amri? Ya, untuk foto ini tuh cerita waktu kegiatan overseas tadi program ABS. Mungkin adik-adik udah tahu semua kalau nanti di ABS itu di kelas 10 semester 2 akan mengadakan program overseas tadi ke Timur Tengah selama 3 bulan. Dan foto ini kenapa saya pilih? Karena pertama ya ini tuh kayak cerita di balik foto ini tuh banyak lah. Pertama, saya bisa mengunjungi Mesir, tentunya nggak cuma jalan-jalan, tapi bisa menghafal Al-Quran juga. Dan ini merupakan rihlah pertama di Mesir. Jadi rihlah pertama ke museum yang bersejarah juga. Di sini juga banyak bukti-bukti Nabi. Jadi kita rihlah sambil belajar, sambil mengambil hikmah dari apa yang terjadi di masa lalu dan membuktikan kalau itu ada, bukan cuma kita melihat mungkin Fir'aun tuh nggak ada. Buktinya kayak saya kemarin di Mesir lihat sendiri, dan ini yang dikatakan mungkin makam Fir'aun sebelum Fir'aun yang terkenal itu juga ada di sini. Jadi ini foto difoto oleh teman saya pakai HP, dan ini saat itu dari pertama saya. Jadi mungkin itu saja sih. Ya. Ini sangat berkesan lah. Ya, ada yang ingin tanya nggak tuh tentang yang di Mesir itu? Dari 9F, Hafiz. Panas sama Gimana? lebih panas Mesir apa Jakarta? Jakarta. Lebih panas Jakarta ternyata ya. Tergantung sih, tergantung soalnya ada dua kan ada 4 ada pas itu saya ke sana musim dingin loh. Musim dingin sengaja programnya saat musim dingin Februari sampai April itu musim dingin. Jadi dinginnya tuh dingin banget. Jadi walaupun terang kayak gini padahal suhunya tuh dingin, bisa nyampe 13 atau 12 derajat. Iya. Kalau 12. ya, makanya apalagi kalau subuh-subuh itu kayak itulah keluar asapnya dari mulut loh. Jadi Wah, lagi musim dingin puncak-puncaknya itu sampai dingin banget. Tapi kalau musim panas bisa nyampe panas banget. 25-30 ke atas. Ya. Ternyata ya. Itu dulu konon katanya ini lah, nggak tahu benar atau enggak, perlu dicek. Yang namanya piramid itu katanya dibangun oleh Fir'aun ya, selain untuk memakamkan dirinya juga untuk menantang Allah katanya. Untuk menantang Allah, kemudian menyeret ini juga apa namanya? Matahari. Gitu ya. Menyeret matahari. Allah alam bisawab. Nanti bisa dibuka sejarahnya lagi. Ada lagi yang ingin tanya? Belum ada ya? Baik. Nah, ini fotonya siapa nih? Ada yang sudah ngajar, ada yang lagi ngajarin yang lain. Ya, itu fotonya si siapa? Kak Akmal. Bisa diceritakan Kak Akmal? Nah, jadi itu setelah kita pulang dari Mesir, aku sama Amri itu, jadi kita nggak diem tok di rumah gitu. Kita disuruh sama ustadz-ustadznya kebetulan ini waktu bulan Ramadan itu disuruh terjun ke masyarakat. Jadi di sini itu di desa namanya Desa Gandatapak. Ada yang tahu?
Desa Gandatapa itu di mana ya, Mri? Pokoknya dekat-dekat Baturaden gitulah. Nah, Ya, di situ umumnya di daerah Baturaden. banyak banyak anak-anak yang belajar TPA, mereka semangat banget. Nah, tapi ini ada cerita unik waktu aku ngajar di situ, waktu ya ini pas persis di sini tuh aku ngajarin satu, sebenarnya mereka udah bisa tartili, udah bisa ikro ya, berarti di sana pakainya ikro. Tapi waktu di tes ikronya mereka baca A itu malah nga gitu. Ya, itu kan ya maklum lah ya kalau di masyarakat yang desa seperti itu sudah biasa. Makanya di sini saya ajarkan ulang cara membaca huruf hijaiyah satu persatu dengan benar, terutama di bagian huruf A, ain. Nah, Iya. itu ceritanya. Jadi jadi gini ya, apa namanya, bersyukur ya sebenarnya kayak yang dulu SD-nya untuk wilayah Banyumas saja lah, untuk wilayah Banyumas. Untuk wilayah Banyumas itu sebenarnya bisa Ustadz pastikan ya, Ustadz sebagai guru Al-Irsyad, bisa Ustadz pastikan kalau yang SD-nya di Al-Irsyad, di SD lain ada. Cuman kalau SD-nya dulu pernah di Al-Irsyad, nggak akan mengucapkan nga. Nggak akan mengucapkan nga. Di SD lain bisa mengucapkan ain secara betul bisa. Cuman nga-nya itu nggak ada, yang nga itu masih ada gitu loh. Nah, tapi kalau di Al-Irsyad insya Allah sudah tidak ada yang mengucapkan nga. Baik, ini berapa lama Mas terjun ke masyarakat, Kak Akmal? 2 minggu ya, Mri. Aku kebetulan itu aku bareng Amri, bareng apa tepatnya sama di Gandatapa. 2 minggu ya, Mri. Ya, 2 mingguan. Ya, sekitar 2 minggu. Selain ngajar TPA juga ngajar sekolah. Jadi di situ ada sekolah, malah sekolahnya itu belum bisa dibangun. Jadi muridnya itu baru sampai kelas 5 doang. Nah, di situ aku ngajar anak-anak kelas 3 yang mereka semangat banget gitulah. Jadi membuat memori yang membekas karena mereka itu dari SD-nya SD apa ya, Mri? Madrasah SD Muhammadiyah. Muhammadiyah itu. Jadi waktu pagi itu mereka langsung semuanya itu ke masjid. Nah, terus di sana mereka sholat duha bareng. Ya, walaupun masih anak kecil ya, kelas 1 kelas 2 itu pada lari-larian, tapi mereka habis sholat duha bareng itu mereka itu merja hadis. Jadi kayaknya setiap hari mereka dikasih hadis. Nah, terus selama itu diapalin terus sampai aku juga terkejut karena waktu umurnya masih segitu udah apal sampai 5 sampai 6 hadis gitulah. Jadi mereka bareng-bareng gitu ngapalin hadisnya di masjid sampai apal. Iya, kita ngapalin satu hadis aja kadang males ya. Waduh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli, itu kan hadis pertama itu. Hadis pertama itu. Innamal a'malu sampai akhir itu kadang aja nggak rampung-rampung ngapalinnya. Ada yang mau tanya ini tentang fotonya atau tentang di luar foto itu? Silahkan. Anaknya ngeselin apa enggak? Kalau ngeselin apa enggak ada yang ngeselin ada. Nah, biasanya anak cowok lah ya, anak cowok yang biasa ngeselin. Tapi kebanyakan pada nurut karena ya kalau di desa kan biasa diajarin tata krama sama yang lebih tua gitu loh. Menghormati yang lebih tua. Makanya kita kalau punya ilmu itu kalian coba sih, kalian misalnya ke terdekat, ini kan lagi corona ding ya, tapi kalau misalnya udah nggak ada, kalian coba aja ke masjid terdekat gitu, terus minta sana ngajarin TPA gitu, nanti rasanya asik beneran. Ya, langsung terjun. Intinya kan gini Mas, kalau anak-anak kelas percontohan Al-Quran itu kelas 9F itu kan, ini kalau hadis nih ya, kalau hadis nih saya nambahin dikit nih. Kalau hadis itu kan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi kalau kelas 9F itu sudah satu step. Man ta'allamal Quran, kelas 9F itu baru step di mempelajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Nah, kalau tadi pengalamannya Kak Akmal itu sudah masuk ke step 2 wa 'allamahu dan mengajarkannya. Gitu ya.
Jadi kalau yang kelas 9 ini sudah step pertama, kalau yang Kak Amru tadi cerita pengalamannya itu sudah masuk ke step 2. Jadi memang harusnya gitu ya. Semoga termotivasi. Ada lagi yang mau tanya? Burhan? Ardian? Ayo tanya aja, nggak apa-apa. Ya. Apakah dengan mengajar anak-anak ini kesabaran Anda menjadi terlatih? Oh, jelas dong. Mantap. Kita lanjutkan dulu. Perlu dalam mengajar perlu kesabaran, nah. Lihat contohnya aja Setikbal kan sangat sabar ya, Tat. Masya Allah. Ya, kalau mengajar itu Nanti bisa di akhir nanti bisa ketahuan dulu ngajarnya Ustaz Iqbal bagaimana. Gitu ya. Kita lanjut. Sekarang fotonya siapa? Nah, ini fotonya Kak Amru, ini ada 4 nih. Ini kisahnya banyak nih kayaknya nih. Ceritanya banyak nih. Ayo Kak Amru diceritain ini lagi apa, ini kegiatan apa. Ini Kak Amru ini ya. Iya, Ustaz. Kelihatan nih. Baik, diceritakan coba Kak Amru. Pengalaman apa itu? Ya, jadi seperti yang teman-teman sekalian tahu ya, saya ini tergabung di Kesatuan PMR Wira SMA Italia Irsyad Prokerto dan juga tergabung di Forpis Banyumas ya. Sebenarnya Forpis Banyumas sendiri itu singkatan, Ustaz. Jadi Forum Palang Merah Remaja Indonesia di Banyumas gitu, Ustaz, maksudnya. Kira-kira ya seperti itu. Ya berbeda dengan Amri dan Akmal ya Ustaz yang punya pengalaman sampai ke Mesir. Ya saya ke Jawa, keluar Jawa aja belum pernah ya Ustaz. Jadi saya hanya di dekat-dekat aja. Ya cerita di balik foto ya. Jadi di foto pertama ini adalah awal mula kisah saya dimulai Ustaz. Jadi setelah menjadi junior di PMR Wira SMA Italia Irsyad, entah kenapa saya ditunjuk menjadi calon ketua Ustadz untuk memimpin PMR Wira dan alhamdulillahnya belum terpilih menjadi calon ketua. Dikandidatkan berarti ya? Ya, dikandidatkan oleh pembinanya. Ya. Dan kalau foto yang kedua ini adalah foto saya bersama rekan-rekan PMR Banyumas ya Ustadz. Jadi qadarullah saat itu saya ditunjuk menjadi wakil ketua panitia untuk menjalankan bagi-bagi sembako Ustadz Forpis Banyumas. Soalnya saat itu juga sedang corona, banyak ekonomi yang jatuh. Jadi kami dari teman-teman Forpis berinisiatif untuk gimana nih kalau kita bagi-bagi sembako. Nah akhirnya ya udah kita bagi-bagi sembako di daerah Purwokerto Wetan dan di daerah Desa Pegalongan. Nah, selama bagi-bagi sembako ini kita menjumpai beberapa tokoh hebat ya teman-teman. Salah satunya adalah yaitu yang ada di foto itu adalah Lurah Purwokerto Wetan ya. Yang itu Ustaz, yang pakai baju kuning Ustaz. Oh ini. Ya. Ya. Nah, karena lagi corona juga ya, Banyumas kan coronanya lagi naik nih. Nah, kita didampingi sama polisi juga tuh di situ tuh. Nah, karena coronanya lagi naik dan bagi-bagi sembakonya tuh nggak boleh bergerombol, ya kita akhirnya melakukan inisiatif untuk langsung turun, Ustaz. Langsung turun ke rumah-rumah yang akan kita bagikan sembako ke sasarannya. Nah, di situ pelajaran yang dapat kita ambil ya ternyata memang banyak sekali orang yang sangat membutuhkan bantuan kita, Ustadz. Yang terdampak COVID ini ya, insya Allah ya. Iya, Ustadz. Memang ya ini adik-adik ini ya Ustadz juga ya masih bisa online beli kuota itu alhamdulillah itu nikmat besar itu karena ada yang sampai beli kuota kemudian jaringan di rumahnya nggak ada, kemudian harus pergi ke sawah. Nah, benar juga. Gitu nyamuk gitu kan. Gitu nyamuk, insya Allah. Ini, nah kemudian nih,
Yang kiri ini foto apa ini, Kak Amro? Kalau yang di kiri ini foto saya bersama teman-teman kontingen PMR Wira SMA Itali Irsyad sedang jumbara, Ustadz. Jumbara itu seperti jamborenya PMR, Ustadz. Di mana, Kak? Di daerah Pekuncen, Ustadz. Oh, Pekuncen. Jadi ya ini sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan kata-kata bijak saya tadi ya. Oh, gimana tuh? Bisa diceritakan? Bisa diceritakan. Tadi gimana? Bermimpilah setinggi langit, jika kau terjatuh, kau akan terjatuh di antara bintang-bintang, gitu ya? Iya. Nah, jadi ya bermimpilah setinggi langit. Ya pada saat itu saya itu bermimpi untuk bisa menang dalam salah satu cabang lomba di Jumbara ini, Ustaz. Salah satu cabang lomba di Jumbara ini. Tapi qadarullah ya belum mendapat kesempatan untuk menang ya, Ustaz. Tapi dengan mengikuti Jumbara ini, pengalaman yang kita dapatkan tuh banyak banget, Ustadz. Jadi kita di sana bertemu dengan teman-teman hebat dari SMA lain, bertemu dengan kakak-kakak tingkat dari Forpis Banyumas, dan orang-orang penting dari PMI lainnya. Bahkan ketemu dengan Pak Hussein juga, Ustadz. Jadi Bupati, ya. Iya, bertemu dengan Bupati juga. Jadi ya berkat dari saya bermimpi setinggi langit ini, walaupun saya jatuh dan tidak menang, tapi saya jatuh dengan melihat orang-orang yang notabene mempunyai jabatan, Ustaz. Oh iya. Dari antara bintang-bintang. Akhirnya banyak kenal dengan banyak orang gitu ya? Iya, akhirnya saya kenal dengan banyak orang, dan ya dari sini juga saya akhirnya juga bisa tergabung di Kesatuan PMR di Banyumas, Ustaz. Ya, Nah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ternyata gini, kesimpulannya itu kurang lebih berorganisasi, kemudian ya berorganisasi itu mungkin kita nggak akan tahu efek positifnya sekarang, tapi ternyata kayak yang diceritakan Kak Amru tadi, ternyata secara tidak langsung ternyata teman kita banyak loh, bahkan akhirnya kita bisa tahu orang-orang penting loh. Nah, itu loh. Secara nggak langsung seperti itu. Ternyata juga kayak ikut jambore ini, Jumbara itu kan yang ikut kan bukan sembarang siswa itu yang ikut itu. Iya, Ustaz. Di sekitar banyak sekolahan namanya kan bukan sembarangan. Jadi kalau kayak istilah itu Los Galacticos, tahu Los Galacticos gitu. Ya, seperti itu ya, benar kata Ustaz Iqbal, pentingnya berorganisasi. Mungkin secara tapak mata mungkin lah apa sih organisasi, malah yang ada tambah sibuk. Tapi secara tidak langsung ya benar, karakter yang akan kita temui itu jadi tambah banyak. Di samping karakter yang akan kita temui jadi tambah banyak, karakter kita pun juga akan berkembang menjadi lebih baik loh. Jadi kayak cara menyikapi karakter orang lain tuh jadi lebih terlatih. Begitu sih yang saya rasakan ya selama berorganisasi, entah itu di PMR Wira SMA Itali Irsyad ataupun di Forpis Banyumas. Iya. Kepribadian terbentuk ya Kak ya? Iya, terbentuk. Kepribadian diri terbentuk, kepercayaan diri, lebih confident dan sebagainya. Jadi kayak sebenarnya efek ya gini juga sih, efek COVID itu kan secara tidak langsung kemudian kita yang tadinya banyak agenda dengan organisasi kita kan akhirnya agendanya jadi lebih minim, gitu ya. Iya, Ustaz. Iya. Apalagi yang dari sononya sudah suka mager, aduh, terus ada COVID, gitu kan, wah udah kayak dapat durian runtuh tuh. Menjadi jadi. Efeknya jelek, pasti efeknya jelek, negatif. Baik, Tep. Ada yang ingin bertanya ke Kak Amro? Ayo teman-teman tanya aja nggak apa-apa. Kita di sini forum santai aja ya, ibaratnya seperti itu. Ya, ini santai nih. Ini pada malu nih Kak. Fikri, silakan tanya Fikri. Fadil. Pada malu. Ya, nggak apa-apa sih, Ustaz. Ardian mau tanya Pak Ardian.
Mikrofonnya diaktifkan nggak Bapak? Mikrofonnya diaktifkan? Enggak tanya tat. Oh, Tep. Kalau nggak tanya, Ustadz yang tanya nih. Ustadz yang tanya ini. Oke, silakan Ustadz. Ustadz yang tanya ke, ya sebentar, kamera semuanya diaktifkan ya. Kamera semua diaktifkan ya. Ustadz akan, kamera semua diaktifkan Mas. Ayo semuanya kamera, Masya Allah, itu kan kelihatan semua wajahnya. Ini mungkin nanti jawabannya berbeda-beda antara Kak Amri, Kak Amro ataupun Kak Akmal. Ini insya Allah pertanyaan ini jawabannya akan sangat bermanfaat untuk adik-adik kelas 9-nya nih, ya, untuk adik-adik kelas 9-nya. Ustadz mau tanya gini Mas, tips bisa survive di kelas percontohan. Artinya kalau di AABS kan, di boarding kan memang tidak ada kelas percontohan ya, tapi kan ada program Al-Quran 30 juz itu. Tipsnya apa? Bisa survive sampai sejauh ini ya. Silakan yang mau jawab duluan siapa? Amri. Silakan Kak Amri. Tipsnya gimana Kak Amri bisa survive sampai sejauh ini? Ya, pertama sih pasti yang ada dirasakan itu survive itu faktor yang paling mendukung itu dari lingkungan. Ya, jadi alhamdulillah di boarding itu walaupun tidak ada kelas Al-Quran, tapi seluruh anaknya itu berinisiatif untuk menghafal, saling mendukung, dan akhirnya bisa survive bareng-bareng loh. Jadi bahkan pokoknya kekompakan itu penting. Kalau misalnya mau buat menghafal Quran itu juga penting. Jadi kalau misalnya di angkatan 3 kan di boarding, ini Kak Amri dan Kak Akmal itu baru angkatan 3, dan di situ berusaha menjaga kekompakan, karena kekompakan itu dampaknya itu banyak lah. Nah itu salah satunya di hafalan. Jadi alhamdulillah di Mesir saling mendukung, karena puncak-puncak menghafal itu di ABS itu saat di Mesir, jadi seluruh siswa dipersilahkan untuk menghafal sebanyak-banyaknya. Jadi saat itulah kesempatan itu, tentunya saya tidak mau menyanyiakan kesempatan itu. Dengan saat itu kalau nggak salah berangkat ke Mesir ada hafalan 13 juz, jadi kurang 17 juz. Alhamdulillah bisa diselesaikan selama di Mesir. Waktu itu kurang 3 minggu atau 2 minggu sebelum di Mesir, alhamdulillah selesai, dan waktunya itu untuk memurojaah. Jadi tips kalian itu saingan boleh, asalkan saling mendukung. Dan saingan dalam menghafal Quran itu bagus. Jadi di boarding itu kayak gitu, saingan. Jadi yang mungkin aku sama Akmal hafalannya rada deket gitu, nanti kita saling saing loh, saling kejar. Nanti siang kamu hafalannya sampai berapa Mal? Aku hafalannya sampai sini, nanti aku berusaha ngejar, nanti kejar-kejaran terus, nanti nggak kerasa, oh sudah sejauh ini udah selesai, akhirnya tinggal murojaah. Dan saat murojaah itu merupakan hal yang paling berat dalam tahap menghafal Al-Quran, karena murojaah itu sampai kita menghirupkan nafas terakhir lah, karena kalau misalnya sudah murojaah itu sampai akhir hayat kata ustadku. Jadi karena murojaah itu mungkin ada beberapa ustadz yang sudah 30 juz terus mungkin, tapi mereka tetap menghafal. Jadi bahkan yang sudah mungkin itu bisa memurojaah lebih banyak daripada kita yang belum mungkin. Jadi kan istilahnya harusnya yang kita yang baru selesai menghafal Al-Quran, harusnya kita lebih semangat daripada ustadz-ustadz yang sudah mungkin. Ada ustadz saya di sana, ustadz di boarding school itu ada ustadz Mahyudin, mungkin ada yang kenal, dulu Imam Masjid Fatimah Zahra, itu beliau bisa memurojaah satu hari itu 3-4 juz dalam sehari. Ya. Baca nggak harus tidak melihat Al-Quran, namun dia istiqomah. Ya, jadi kalau dari, ya sebentar, ini dari Kak Amri, terus dari Kak Akmal gimana tipsnya apa nih bisa survive?
Karena kan gini Mas, sebenarnya kan gini, ngafal Quran itu kan jadi gini, kalau menurut Ustadz ya, Al-Quran itu memang secara fisik itu berat. Secara fisik itu berat. Kenapa coba? Nabi saja dulu nih nerima wahyu, kalau Nabi itu duduk di atas untanya, maka untanya yang sedang berdiri itu pasti akan duduk karena saking berat. Kemudian kalau Nabi lagi tiduran, bantalnya itu paha siapa? Sahabatnya. Itu kalau turun wahyu sedang tiduran kayak gitu, paha sahabatnya itu merasa sakit banget karena ditindih kepalanya Nabi yang semakin menekan. Jadi intinya memang secara fisik itu sebenarnya Al-Quran itu berat. Nah itu tadi Kak Amri sudah ngasih tipsnya. Nah ini bisa survive sejauh ini seperti apa Kak Amru? Kak Amru, Kak Akmal dulu ya. Nanti Kak Amru nanti karena di Smait beda jumlah hafalannya dan sebagainya. Gimana Kak Akmal? Kalau tips dari aku sih punya prinsip. Ya karena prinsip itu penting, terutama kalau di hafalan itu kan kadang kita sering hafalannya bareng teman kan, satu kelompok itu namanya halakoh, kalau di aku namanya halakoh Quran. Nah kalau misalnya satu orang itu ngajak ngobrol, pasti kan yang lain pada ikutan. Nah tapi kalau kita punya prinsip bahwa kita itu harus hafalan pada saat ini juga, nah nanti pasti terus teman yang tadi ngajak ngobrol kita abaikan, nanti dia pasti juga ikutan ngapal Quran gitu loh. Jadi tips dari saya untuk survive terus hafal Quran yaitu dengan punya prinsip. Ya, punya prinsip gitu ya. Nanti kita bikin konklusi, kita bikin kesimpulan nanti dari tiga kakak narasumber kita. Kemudian yang dari Kak Amru, gimana ini yang di Smait bisa survive? Karena kan tentunya gini Mas, Ustadz ingin sampaikan dulu. Kalau di Smait, jadi gini bedanya sama boarding. Memang ada ciri khas masing-masing ya. Kalau di boarding itu kan asrama putra dan putri beda, kemudian kelasnya beda, gedungnya beda ya, gedung sekolahnya ya. Di boarding putra sama putri jadi satu nggak? Beda ya. Nah kalau di Smait ini beratnya di Smait. Beratnya di Smait itu kan apa namanya? Satu di luar harus melihat ya godaannya di luar ketika nggak di rumah dan nggak di sekolah. Kemudian di sekolah ya memang kelas antara putra dan putri memang dipisah gitu kan, cuman juga jaraknya juga nggak seberapa dibandingkan yang di boarding. Lah kemudian bisa sampai 15 juz. Lah gimana tipsnya nih dari Kak Amru nih bisa survive nih sejauh ini nih? Oke. Ya, jadi tips saya bisa sampai seperti ini ya dengan hafalan 15 juz. Sebenarnya benar seperti yang dikatakan oleh Akmal dikatakan oleh Amri tadi ya, lingkungan itu penting. Lingkungan itu pasti akan mensupport kamu. Nah, yang seperti yang dikatakan Ustadz Iqbal tadi juga benar. Kalau Smait itu ya antara gedung cewek dan gedung cowok tuh mungkin bersebelahan Ustadz, bersebelahan. Jadi kadang kita bisa saling lihat. Tapi tenang aja Ustadz. Nah, Ustadz yang ada di Smait itu tetap membatasi Ustadz. Jadi tetap ada pengawasan. Nanti kalau ketahuan kamu ngeliatin cewek dari tadi ya langsung wis ditegur. Amri ngapain ketawa Amri? Ya seperti itu. Untuk dan berbeda dengan yang di boarding Ustadz. Jadi di boarding itu seperti memiliki waktu sendiri untuk menghafal. Ya entah itu malam-malam ya Amri, mungkin malam-malam ya, pada duhur, pada asar. Bahkan dikasih waktu sendiri yang di Mesir itu buat hafalan 3 bulan ya Mri. 3 bulan. Betul 3 bulan. 3 bulan. Nah sedangkan di Smait itu jujur ya namanya SMA ya, SMA seperti biasa, kegiatannya tuh wah banyak banget. Kegiatan anak SMA pada umumnya lah. Entah itu dari organisasi, dari gurunya, program sekolah dan lain-lain. Nah gimana cara biar survive, biar target tetap terpenuhi,
betah gitu ya. Ya, biar target tetap terpenuhi dan kewajiban juga tetap terpenuhi juga. Nah, kalau tips dari saya itu untuk menghafal, kamu hafalin tuh punya waktunya sendiri. Kalau ibaratnya dulu tuh saya waktu sertifikasi tuh hafalannya tuh sehabis tahajud. Wah, itu ayem banget itu. Nggak ada yang ganggu sama sekali. Apalagi dulu saya belum megang HP SMP ya. Belum megang HP. Nah, gimana kalau udah megang HP? Kalau udah megang HP, kalau lagi hafalan, jauhin HP-nya sejauh-jauh mungkin. Kalau bisa, wifi-nya tuh dimatiin. Soalnya kalau lagi hafalan, lagi konsen nih, auzubillahi minasyaitonirrajim, tiba-tiba ting ting ada pesan. Nah, itu tuh otaknya tuh udah bukan hafalan lagi, tapi wah ini pesennya apa ya? Nah, pasti kayak gitu. Nggak mungkin nggak. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ngafal Al-Quran itu tuh harus butuh banyak energi ya, seperti yang dikatakan Iqbal tadi ya, secara fisik itu emang berat. Jadi kita harus punya banyak energi saat menghafal Al-Quran. Nah, gimana kita bisa punya banyak energi? Ya itu tergantung kalian. Kalau di dalam dunia psikolog ya, itu tuh ada yang namanya ekstrovert dan introvert. Ya ini bukan antara sosial dengan antisosial ya, beda. Itu udah salah kaprah lagi. Jadi introvert itu adalah pengumpulan energi di saat kita sedang sendiri. Jadi kita lebih nyaman mengumpulkan energi saat kita sedang sendiri. Sedangkan ekstrovert itu pengumpulan energi di saat kita sedang tidak sendiri, jadi di luar gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda orangnya ekstrovert, ya terus Anda udah mulai mencapai titik jenuh nih untuk menghafal Al-Quran, ya kalian refreshing dulu dengan teman-teman, bisa nongkrong, bisa main gitu. Sedangkan kalau misalnya Anda orangnya introvert, ya kalian banyak-banyak apalah merenung mungkin. Terus juga introvert itu apa namanya? Energi di dalam ya, energi di dalam itu maksudnya energi di dalam, kalau secara bahasa ya, itu energi di dalam rumah. Rumah itu nyaman. Rumah itu nyaman dan ya rumah itu bukan secara kayak kebahasaan, rumah itu bentuknya bukan seperti rumah. Jadi rumah itu bisa teman terdekat kalian, rumah itu bisa orang terdekat kalian, rumah itu bisa sekolah yang membuat Anda nyaman pokoknya. Jadi kalian kalau misalnya orangnya bertipe mengumpulkan energi saat sendirian, saat introvert, ya kalian bisa refreshing dengan hangout dengan teman sahabat kalian mungkin, menghafal di sekolah mungkin, kira-kira seperti itu dari saya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi ternyata semuanya saling terkait, Mas. Semuanya saling terkait. Contoh tadi kita ambil konklusi ya, kesimpulannya tuh dari 3 kakak narasumber kita ini. Ternyata kalau tadi Kak Amri kita gabungkan ya, tipsnya biar bisa survive, ternyata memang kita itu harus bisa hidup atau menciptakan lingkungan, milieu yang memang saling mendukung untuk itu. Coba deh, masa kalian sudah dekat dengan Al-Quran nih, sekarang nih, kalian sudah dekat dengan Al-Quran, masa mau dilepas? Kan eman-eman tuh. Satu-satunya, dua deh, bukan satu-satunya. 2 warisan yang dibawa Nabi, yang masih ada sampai sekarang tuh cuma 2. Satunya Al-Quran, satunya hadis. Nah kita belum ngafalin hadis tuh, masih ngafalin Al-Quran. Ini jangan sampai ditinggalin tuh. Jadi pertama, lingkungannya harus saling mendukung. Kalau saling mendukung, kemudian sudah saling mendukung, kemudian ketika Kak Akmal bilang harus punya prinsip, ya karena terkadang yang namanya manusia kan juga kadang tergoda, Mas. Motivasi itu fluktuatif, naik turun. Kadang motivasinya tinggi mau ngafalin, kadang motivasinya rendah tidak mau ngafalin. Nah, yang kayak gini bagaimana? Harus punya prinsip. Karena gini, kalau lingkungannya mendukung, yang ini sudah punya prinsip nggak mau diganggu. Kalau mau hafalan, mau diajak ngobrol, nggak mau diganggu. Akhirnya prinsipnya ini nular ke dia, ke temennya yang tadi mau ganggu itu, malu juga, akhirnya kemudian malah ikut ngafalin tuh, ya kan? Ya berprinsip. Lalu tadi Kak Amrus juga menjelaskan secara ilmiah bagaimana ada introvert dan ekstrovert itu. Kalian tipe kenali diri kalian, Mas. Kenali diri kalian dulu, karena sahabat Nabi yang namanya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu berkata seperti ini. Man la ya'rif nafsahu la ya'rif
qadrahu. Orang yang tidak tahu siapa dirinya, dia tidak akan tahu kemampuannya itu seberapa. Nah, itu. Jadi tadi Kak Amru menyampaikan harus tahu kalian itu seperti apa. Nanti kalian akan tahu kemampuannya kalian seperti apa. Bahkan nanti satu hari bisa sampai 1 halaman atau 2 halaman, 1 lembar, itu bisa kalau kalian mampu, kalian itu seperti apa. Ada yang tipenya tadi kalau ngafalin Quran itu energi itu justru muncul ketika harus merenung sendiri. Ya, mungkin Ustadz terus terang mungkin yang tipenya seperti itu, yang harus sendiri. Ngafalin Quran itu saya nggak bisa bareng-bareng. Mojok Ustadz, nyari tempat yang sepi, ngafalin lah. Nanti justru kalau rame-rame itu apa? Kalau rame-rame itu ya di luar jam-jam itu, artinya untuk ngobrolin yang lain, ya. Tapi ada yang sukanya energinya itu terkumpul itu kalau ngafalin Quran bareng-bareng, bersuara bareng gitu loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bareng-bareng jadi semangat. Nah, itu beda-beda ternyata. Jadi ada yang perlu hangout untuk refreshing, tadi Kak Amru bilang, atau ada yang perlu cuman ngeliatin depan rumah doang, ya. Nggak perlu rame orang, itu bisa untuk mengumpulkan untuk sekedar refreshing. Itu seperti itu. Ada yang kurang tadi Kak yang saya sampaikan? Sudah Ustaz, sekiranya sudah. Ya, Lengkap. ya kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih. Lalu gini nih, intinya kan tadi tips-tipsnya seperti itu. Pernah nggak sih? Ini pertanyaan terakhir. Pernah nggak sih kalian merasa jenuh ketika ngafalin Quran? Yo, Bro. Amro. Ya. Terus solusinya gimana untuk mengatasi jenuh itu? Ya, namanya kita juga manusia ya, pasti melakukan sesuatu tuh ada titik jenuhnya. Ini jujur, saya nggak mau munafik. Ya. Ya, entah itu belajar, entah itu menghafal Al-Quran, entah itu berorganisasi, itu pasti ada titik jenuhnya. Nah, terus gimana biar kita nggak jenuh? Ya kita nyambi dengan melakukan kegiatan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya nih, ini mungkin berbeda-beda ya. Kalau saya nih misalnya lagi menghafal Al-Quran, disambi berorganisasi ya. Nah itu saya semangat di menghafal Al-Qurannya. Nah tiba-tiba down tuh, sampailah ke titik jenuh. Nah apa yang saya lakukan? Ya saya ini dulu, apa namanya? Ya seperti yang tadi saya katakan ya, refreshing dulu di organisasi. Ya. Tapi ya tidak sampai meninggalkan kewajiban menghafalnya gitu loh. Jadi mungkin ya apa ya, kita refreshing dulu dengan berorganisasi, menghafalnya tetap menghafal, tapi ya gimana ya jelasnya ya, bingung juga nih. Ya gini lah, refreshingnya itu pun akhirnya ada positif gitu loh Mas ya. Iya, benar. Nggak hanya sekedar hangout, cuman main-main doang itu kan enggak. Iya. Tapi karena mengalami titik jenuh itu kemudian dialihkan penyegaran itu, dialihkan ke yang lain, tapi juga sisinya nilainya positif. Iya. Ada ini mungkin dari Kak Akmal atau Kak Amri pernah mengalami titik jenuh nggak? Pernah Kak Amri ya? Solusinya gimana kalau dari Kak Amri? Kalau dari saya sih jenuh tuh sering lah kalau di ABS, apalagi kalau yang kalian tahu itu di ABS nggak ada hiburan, paling cuma main bola atau gimana. Jadi kita dituntut untuk menghafal Al-Quran, namun kita mau refreshing tuh nggak bisa loh. Jadi intinya akhirnya kita membuat anak-anak ABS membuat solusi gimana agar kita tetap semangat. Alhamdulillah itu kalau menghafal Al-Quran itu sekolah memfasilitasi ada tidur siang. Jadi kita pulang sekolah jam 1:30, itu nanti jam 2 sampai asar kita tidur buat nanti asar sampai jam 9 malam untuk menghafal Al-Quran. Nah, mungkin
yang belum terbiasa, yang sudah terbiasa tidur siang akan sangat terbantu. Karena itu tuh buat menghafal Al-Quran itu setelah tidur siang itu nanti asar sampai maghrib itu bakal enak buat menghafal, nggak jenuh soalnya otaknya fresh loh. Namun dulu sebelum ada tidur siang itu kita nyari itu loh kegiatan masing-masing. Kayak saya hobinya basket, akhirnya saya bawa bola basket, saya ngumpulin teman-teman yang suka basket, main bareng biar nanti Al-Quran nggak jenuh lah. Terus nanti di sela-sela Al-Quran mungkin jenuhnya, kalau sudah jenuh itu pasti kita nggak baca Al-Quran tapi mikirin yang lain loh. Jadi cuma duduk, Al-Qurannya ditaruh di tangan doang, kita mikirin hal yang lain. Itu sering kayak gitu. Jadi pertama sebelum menghafal Al-Quran itu niat dulu, niat Bismillah, wudu, niat Bismillah. Setelah itu kalau emang di tengah-tengah jenuh, ingat apa yang akan membuat kita semangat tuh. Kalau di boarding itu jauh-jauh dari orang tua, masa kita mau menghafal setengah-setengah doang. Terus di rumah banyak mengharapkan nanti kita di pulang itu dapat sesuatu, nggak cuma ngelamun doang atau gimana doang. Jadi kalau di boarding sih gitu, kalau udah jenuh saya memikirkan hal-hal. Jadi intinya ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Harus rasa tanggung jawab tuh adalah kalau ada jenuh itu ingat ada rasa tanggung jawab. Kita tanggung jawab sebagai penghafal Al-Quran, kita sudah memulai, selesaikan. Terus juga ada orang tua yang menunggu di rumah. Ya, Insya Allah ya, Masya Allah. Jadi kalau tadi ada bisa di boarding ada tidur siang, dari tidur siang juga untuk setidaknya mengumpulkan energi untuk merefresh otak juga dari tidur siang seperti itu. Nah kemudian dari Kak Akmal bagaimana? Ada nggak untuk tips solusi agar untuk mengatasi kejenuhan itu ada nggak? Kalau saya sih ya, kalau biasanya kalau lagi halakoh itu misalnya lagi ngapalin kan, terus tiba-tiba kayak ngeblank gitu, kayak apa, tiba-tiba hafalannya nggak mau masuk. Nah biasanya aku break dulu. Nah itu aku biasanya bareng sama temen sebelahku, nanti teman sebelahku itu nanti suruh mijetin aku gitu, tapi mijetinnya itu ganti-gantian. Jadi aku mijetin dia dulu 5 menit, terus dia mijetin aku 5 menit. Nah itu lumayan lah buat merilekskan tubuh, mereset lagi. Jadi pas hafalan setelahnya hafalan langsung masuk gitu kalau aku. Masya Allah, Subhanallah. Ya ini ya, ternyata ngapalin Quran bareng-bareng juga harus saling support ya. Capek di PCT dan sebagainya. Masya Allah. Tep, ini waktunya memang hampir habis. Silakan ada yang mau tanya ini dari kelas 9F. Ada di kelas 9F silakan. Ada yang mau tanya? Lewat kolom chat nggak apa-apa kok. Kalau nggak berani ngomong. Chatnya Ustadz aktifkan ya. Tadi Ustadz tutup soalnya, chatnya Ustadz close. Soalnya rame, nanti malah nggak memperhatikan yang disampaikan narasumber, tapi malah rame di chat gitu. Ada yang mau tanya silakan di chat sebentar. Saya tambahin 5 menit. Ya, bebas. Bimo tanya Bimo. Psikolog Bimo. Bimo tanya. Hah? Gini, waktu pada ke Mesir ya, itu pernah hujan nggak? Waktu hujan. Iya. Mas. Aku pernah sekali apa ya? Waktu ke piramid. Ya mau beri. Iya. Tapi sekali. Hujannya nggak deras, nggak kayak di Indonesia karena iklimnya beda sih. Hujannya kayak cuma rintik-rintik doang gitu. Nah, tapi kalau hujan tuh nggak enak banget. Soalnya tahu lah pasir itu kalau kena air gimana? Jalan isinya pasir semua. Keguyur hujan otomatis. Di sana berarti karena banyak pasir itu mau maskeran nggak usah nunggu COVID Mas ya? Oh iya. Oh iya. Kalau salju pernah ada nggak di sana? Salju turun? Gimana Bri? Apa ya, hujan es doang sih pas naik. Oh, hujan es ya, Insya Allah. Di boarding enak nggak Mas? Apa terlalu berat? Ada yang tanya tuh, di boarding enak nggak Kak? Apa terlalu berat? Bri,
Amri ini ketua opmal di boarding loh. Jauh. Jadi intinya sih itu kita menciptakan lingkungan lah, berusaha menciptakan lingkungan yang intinya sih setiap angkatan tuh beda-beda. Alhamdulillah angkatan pertama di boarding itu ada yang keluar nggak betah, angkatan kedua ada yang keluar, angkatan ketiga itu angkatanku itu belum ada yang keluar sama sekali. Alhamdulillah. Jadi intinya gitu, ada anak-anak yang nggak betah, ada yang mungkin udah daftar sekolah lain loh. Di kelas 11 itu ada yang udah mau keluar, akhirnya kita dirembuk lagi, kita rembuk, kita obrolin, kamu nggak betahnya kenapa gitu, kita tanya bareng-bareng. Jadi kita kumpul, angkatan 3 itu kumpul setiap seminggu 1 kali, kan puasa Senin Kamis itu pas buka puasa kita kumpul, kita ngobrol bareng, unek-uneknya dikeluarin. Jadi setelah itu nggak ada masalah lagi, jadi pertemuan seperti biasa lagi. Jadi kalau ada masalah dikeluarin pas kumpul bersama itu. Jadi setelah itu kalau aku susah ngafalin nih, bisa support aku nggak? Ya akhirnya kita saling support. Aku nggak kalau sekamar sama ini nggak suka, akhirnya diselesaikan, kamu nggak sukanya kenapa. Jadi menciptakan lingkungan yang mensupport lah. Itu kenapa angkatan saya bisa kayak gitu, karena sering kumpul, sering komunikasi. Kuncinya komunikasi, jangan diem-diem, jangan ngambek-ngambek gitu. Jangan dipendem tok itu. Kalau ada apa-apa itu sering kumpul itu ngomong, punya masalah tuh ngomong, ngobrol dong, ngobrol gitu ya. Ya, insya Allah ini waktunya habis. Waktunya habis nih, mohon maaf ini Kak Amri, Kak Amru dan Kak Akmal. Ustaz mohon maaf ya. Tapi sebelum Ustaz tutup, sebelum kita tutup, Ustaz ada Q&A. Waduh. Jawab sejujur-jujurnya. Jawab sejujur-jujurnya. Dari Kak Amri dulu lah. Ya, Kak Amri dulu. Dari Kak Amri dulu. Satu kata tentang SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Satu kata. Mikir lompat. Ayo. Keren. Oh, keren. Ya, satu kata untuk SMP Al-Irsyad Purwokerto, tentang SMP Al-Irsyad Purwokerto, keren. Nah, sekarang Kak Akmal. Jujur Kak Akmal. Unforgettable. Enggak, pertanyaannya lain. Satu kata kedot, satu kata. Pertanyaannya lain. Nih, dulu selama di SMP kelas 9 Al-Quran, kelas 9, kelas percontohan angkatan pertama ini walasnya cuman berganti 2. Pertama Ustadz Wahyu Diono, yang kedua Ustadzah Novi. Ya. Ayo. Kalau Ustadz ini Kak Akmal, pilih. Kalau boleh milih yang jadi wali kelas, Ustadz Wahyu Diono apa Ustadzah Novi? Aduh, berat. Jawab satu saja. Ini pertanyaan bercanda tapi cukup serius. Kalau Ustadz Wahyu Diono kan 2 tahun, jadi lebih kenal dekat, 2 tahun bareng kita. Kalau Ustadz Novi 1 tahun tapi juga dekat, juga Kalau disuruh pilih sih masih Ustadz Wahyu Diono kayaknya. Intinya dua-duanya sama baik ya. Dua-duanya sama baik. Dua-duanya baik Ustadz Wahyu Diono dan Ustadzah siapa Novi, dua-duanya sama baik. Ya mungkin anak yang lain angkatan pertama ini ada yang milih Ustadzah Novi, bisa jadi. Nah, sekarang Amru, jujur. Aduh. Q&A nih, jujur. Ya, Ustaz. Jujur nih, jangan dibuat-buat, jangan bohong. Oke, Ustaz. Satu kata tentang Ustadz Iqbal. Aduh. Aduh. Oh ya, teladan loh Ustaz, teladan. Iya, benar sih. Enggak galak. Enggak, Ustaz. Kan galaknya kan galak menginspirasi, Ustaz. Masya Allah. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Sebentar sebelum kita tutup,
Sebelum kita tutup dan sebelum kita keluar, semuanya kamera diaktifkan. Kita akan foto, akan screenshot. Ya Ustaz. Gaya. Akan di screenshot. Kamera diaktifkan. Ardian Maulana. Taib. Insya Allah. Gulam, Irfan Gani, jadi Kobusir, Irfan Kobusir. Kamera diaktifkan sudah. Sebentar, Us. Om Deddy. Sudah belum nih? Ini yang atas siapa nih? Ardian? Sudah diaktifkan ya? Baik, karena terkendala. Ya, mukanya ditaruh di kamera dong. Nah, Masya Allah, Azan. Tep. Ustadz hitung, saya tekan screenshot. Ini kayaknya karena jaringan nih. 1, 2, 3. Sip, ya sedapatnya lah, nggak apa-apa. Baik, anak-anakku sekalian, nih kita ucapkan dari kelas 9F mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak narasumber, Kak Amri, Kak Amru, dan Kak Akmal. Semoga yang disampaikan bertiga, bukan semoga, pasti bermanfaat buat kita yang ada di kelas 9F. Amin. Dan mohon maaf ya jika sambutan atau apa yang diberikan oleh kelas 9F tidak berkenan ke kakak-kakak narasumber. Semoga kakak-kakak narasumber nggak bosan-bosannya untuk tetap memberikan mendoakan, kemudian berikan semangat ke kita. Baik, untuk kepada yang lain juga, anak-anakku yang lain, kita bareng-bareng tutup acara atau kegiatan agenda kelas inspirasi kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Itu ya, di chat ada tanya jawab yang berjalan, silahkan dilanjutkan. Tapi Ustaz akan tetap di sini untuk ngurus karena Meet ini terekam, gitu ya. Karena Meet ini terekam. Baik, bila taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada para narasumber dan anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.